Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi Penjualan menggunakan pendekatan TOGAF ADM, studi kasus pada Yumna Pet Shop, disusun oleh saya sendiri Agang Akti, Ainiatul Lafdia, Gita Florencia, Fajar Sidik, dan Linda Apriani. Latar belakang dari perencanaan strategi sistem informasi penjualan menggunakan pendekatan TOGAF ADM pada studi kasus Yumna Pet Shop yaitu seiring dengan perkembangan teknologi membawa dunia pada era baru di bidang informasi di mana kebutuhan data dan informasi mendorong adanya suatu pembangunan sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan perencanaan arsitektur enterprise yaitu dengan menggunakan TOGAF ADM. TOGAF ADM ini dipilih karena bersifat fleksibel dan bersifat open source dan fokus pada siklus implementasi. Adapun Yumna Pet Shop merupakan suatu serba hewan di daerah Jakarta yang memiliki kekurangan sistem informasi pada pendataan pengunjung, proses penitipan, pendataan makanan, dan juga penjualan makanan. Hal inilah yang memberikan dorongan untuk memberikan suatu solusi dengan pembuatan perancangan strategi sistem informasi penjualan pada Yumna Pet Shop dengan TOGAF ADM. Metode perencanaan sistem informasi, perencanaan TOGAF ADM dengan mendefinisikan arsitektur dan strategi yang dibutuhkan oleh Yumna Pet Shop melalui fase pendahuluan, manajemen, visi arsitektur, dan arsitektur teknologi. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah observasi, meninjau langsung aktivitas Yumna Pet Shop yang berada di Desa Telajung, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dan studi literatur, mengumpulkan bahan-bahan melalui sumber seperti buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Linda Apriani. Fase TOGAF ADM. TOGAF ADM memiliki 5 fase, yaitu yang pertama adalah preliminary phase, yaitu sebuah tahap awal persiapan perancangan arsitektur enterprise. Yang kedua adalah requirement management, yaitu proses pengelolaan kebutuhan arsitektur enterprise. Yang ketiga adalah arsitektur vision, atau mendefinisikan visi arsitektur enterprise dan memetakan strategi secara keseluruhan. Yang keempat adalah bisnis arsitektur, yaitu berisi tentang strategi bisnis, organisasi, dan informasi aktivitas utama bisnis. Yang kelima adalah teknologi arsitektur untuk menciptakan sasaran keseluruhan arsitektur enterprise yang akan diterapkan. Preliminary phase merupakan sebuah tahap awal untuk persiapan perencanaan arsitektur enterprise. Tahapan ini dilakukan agar proses pemodelan dapat terarah dengan baik. Yumna Pet Shop didirikan untuk penjualan skala besar pada setiap customer pencinta hewan. Yumna Pet Shop cukup bertumbuh pada masa ini dan juga memprediksi tuntutan pelanggan yang kian tinggi setiap harinya, serta memberikan harga yang bersaing dengan kompetitor. Agar Yumna Pet Shop dapat meraih visi, misi, dan sasaran yang tepat, maka Yumna Pet Shop harus mengandalkan sistem informasi atau teknik informasi sebagai pendukung proses bisnisnya. Requirement Management. Pada tahap requirement management bertujuan untuk menentukan suatu kebutuhan proses yang ada untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur selama dalam tahap yang akan dilewati pada siklus ADM. Pada tahap ini termasuk yang penting karena terkait untuk mengawali suatu rencana strategis sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dan kebijakan manajemen Yumna Pet Shop sendiri. Pendefinisian skenario bisnis yang diperoleh dari requirement management menjadi resource utama yang harus dikembangkan dan mencakup core business, business process, dan organization issue. Arsitektur vision. Pada fase ini kita akan melakukan konsistensi terhadap pandangan pentingnya dilakukannya perencanaan arsitektur enterprise dalam mencapai tujuan Yumna Pet Shop, khususnya dalam aktivitas pengadaan barang dan penjualan yang didefinisikan dalam bentuk strategi, serta menetapkan ruang lingkup atau scope dari arsitektur yang akan dikembangkan berdasarkan dasar-dasar yang telah dilakukan pada preliminary phase sebelumnya. Bisnis arsitektur.
Pada fase ini, dilakukan analisis terhadap fungsi bisnis yang ada pada Yumna Pet Shop. Lalu kemudian dibandingkan dengan requirement yang telah diidentifikasi sebelumnya. Apabila terdapat fungsi bisnis yang belum memenuhi requirement yang diinginkan, maka akan dilakukan perbaikan atau penambahan fungsi bisnis untuk bisnis arsitektur target sehingga nantinya akan sesuai dengan kebutuhan usaha bisnis dari Yumna Pet Shop sendiri. Teknologi arsitektur. Pada fase ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh Yumna Pet Shop. Perangkat keras yang digunakan disarankan harus komputer dengan spesifikasi yang cukup untuk menunjang rekomendasi aplikasi yang akan diperlukan. Baik, kemudian untuk value change. Jadi dalam satu bisnis, value change akan membentuk suatu kerangka yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan juga menginventarisasi berbagai area fungsi bisnis. Ya, mana terdapat dua pengelompokan aktivitasnya, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, untuk aktivitas utama dalam value change adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai ataupun manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar, yaitu manajer keuangan. Sedangkan untuk aktivitas pendukung, yaitu aktivitas suatu kegiatan di perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan, diantaranya bagian pengadaan barang, pengemasan barang, pengiriman barang, penjualan barang, dan pelayanan pesanan. Selanjutnya ada use case diagram, di mana untuk use case ini menggambarkan terkait action-action yang kaitannya terdapat yang dilakukan oleh aktor. Itu terdapat beberapa aktor ini, yaitu ada admin 1, kasir, admin 2, admin 3, owner, dan juga pembeli. Nah, untuk admin 1 itu bertugas melakukan pengadaan barang dan pengemasan barang. Kemudian untuk kasir, admin 2 dan admin 2 itu berkaitan dengan pelanggan, yaitu melakukan action pengiriman barang, penjualan barang, dan pelayanan barang. Kemudian untuk admin 3 dan owner itu melakukan manajemen keuangan. Kemudian selanjutnya untuk kelas diagram. Jadi kelas diagram ini jenis diagram UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metodenya, dan hubungan antar objek. Dan yang pertama di sini untuk owner sendiri, di sini memiliki atribut username, password, dan nama dengan metodenya terima data produksi, terima laporan penjualan. Kemudian untuk admin di sini ada username dan password. Untuk metodenya di sini update informasi, kelola produksi, kelola data transaksi, dan laporan transaksi. Kemudian untuk login user ini ada username dan password dengan metode cek. Kemudian ada sistem, ini terdapat kode produk, nama produk, buku, dan harga. Untuk metodenya ada menu utama, kelola barang, kelola transaksi, kelola penjualan, dan logout. Kemudian ada produk. Untuk produk di sini atributnya terdapat 3, yaitu kode produksi, nama produk, harga, dengan metodenya ada di input, hapus, update. Kemudian transaksi, di sini atributnya ada ID transaksi, tanggal transaksi, kode produksi, nama produksi, jumlah produk, dan total harga. Dengan metodenya di input dan hapus. Kemudian ada pelanggan. Pelanggan ini atributnya email, password, nama, alamat, nomor telepon dengan metode pilih barang dan transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa user interface contoh yang diambil pada sistem dari Yumna Pet Shop yang akan diterapkan. Yang pertama yaitu ada menu login untuk admin. Jadi untuk tampilan dari sistem Yumna Pet Shop sendiri, untuk login admin terdiri dari username dan password. Untuk selanjutnya, user interface tampilan menu login pelanggan terdapat 2, yaitu gabung dan daftar. Gabung atau login sendiri, kita bisa memasukkan usernya berupa email ya, dan selanjutnya sandinya adalah sandi pelanggan, kemudian bisa kita klik masuk. Apabila
tidak ingat kata sandi, maka terdapat menu tidak ingat kata sandi yang maka nanti akan ditampilkan proses jika pelanggan tidak mengingat kata sandi mereka. Untuk selanjutnya yaitu tampilan pada user interface menu utama. Dari menu utama Yumna Pet Shop sendiri terdapat pilihan untuk gabung atau daftar untuk pelanggan. Lalu dalam kategori produk terdapat cat food, dog food, snack, vitamin, aksesoris, dan grooming dalam menu utama. Jadi nanti pelanggan tinggal memilih mereka akan berbelanja jenis untuk kebutuhan cat food atau dog food dengan cara gabung atau daftar terlebih dahulu. Selanjutnya pada user interface menu pada tampilan produk pet shop. Untuk contoh kita akan klik pada cat food, maka di situ akan ditampilkan menu dari cat food sendiri dan terdapat gambar produk dan juga penjelasan dari produk tersebut. Dan untuk pelanggan bisa langsung untuk mengklik kuantiti yang ingin dibeli sesuai dengan keinginan pelanggan, lalu ada menu beli dan masukkan keranjang. Jika pelanggan ingin berbelanja lagi, maka bisa memasukkan ke keranjang terlebih dahulu, atau jika pelanggan ingin langsung check out membeli, bisa langsung pada klik untuk beli, nanti selanjutnya akan masuk ke keranjang pelanggan agar selanjutnya bisa di check out. Demikian beberapa contoh user interface yang akan digunakan pada sistem Yumna Pet Shop. Setelah melakukan suatu perencanaan strategi sistem informasi penjualan menggunakan pendekatan TOGAF ADM pada Yumna Pet Shop ini, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan TOGAF ADM dengan mendefinisikan arsitektur dan strategi merupakan suatu yang dibutuhkan oleh Yumna Pet Shop melalui fase pendahuluan, manajemen, visi arsitektur, dan arsitektur teknologi, sehingga strategi yang diterapkan ini menjadi suatu solusi dari permasalahan sistem informasi yang selama ini dialami oleh Yumna Pet Shop, terutama dalam proses penjualan makanan. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.